Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, mudah-mudahan tidak menjadi halangan kita dalam melaksanakan kewajiban kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Aziz Ansori dari STIES Indonesia Purwakarta, program studi Ekonomi Syariah kelas weekend tahun 2018. Nah, di sini saya membuat materi tentang manajemen perjalanan untuk media sharing dan juga mengumpulkan tugas UAS teknik presentasi. Langsung saja ke materi ya. Oke, saya ingin bertanya, manajemen perjalanan itu apa sih? Nah, pasti dari semua kita mengetahui manajemen perjalanan itu apa, pasti terbayang dalam pikiran kita. Namun kadang kita juga sulit untuk menyampaikannya secara lisan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang atau pengertian tentang manajemen perjalanan. Manajemen ini terbagi dua bagian, yaitu manajemen dan perjalanan. Nah, lalu secara singkatnya yaitu manajemen perjalanan suatu perencanaan, perorganisasian, pengendalian dan pengawasan suatu kegiatan berpergian dari suatu tempat ke tempat lain agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi seperti itu, kita akan menjalani sebuah perjalanan tapi secara terstruktur ataupun terorganisir. Nah, ada dua klasifikasi jenis perjalanan. Yang pertama natural reverse dan yang kedua artificial reverse, alam buatan ataupun alam alami, alam bebas. Nah, ketika kita mengetahui jenis kegiatannya, kita juga bisa mengetahui persiapan apa saja sih yang harus kita siapkan. Kita lanjut ya. Nah, di sini lalu banyak yang bertanya, pentingnya apa sih manajemen perjalanan yang dianggap sepele? Pentingnya ini sangat-sangat penting. Karena dalam setiap perjalanan yang akan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari pasti ada resiko bahaya, apalagi untuk kegiatan di alam bebas. Nah, pengendalian resiko bahaya itu ada di dalam materi manajemen perjalanan. Jadi tujuannya itu manajemen perjalanan sebagai pengendalian resiko bahaya atau pengendalian resiko bahaya, jadi bahaya tersebut lebih terminimalisir seperti itu. Lalu resiko bahaya apa saja sih yang akan terjadi dalam kegiatan di alam bebas ataupun dalam kegiatan kita lah sehari-hari? Ada tiga resiko bahaya yang akan terjadi, yaitu resiko bahaya secara objektif dari alam, secara subjektif dari manusia, dan yang ketiga terakhir dari bahaya yang tak terduga secara spontanitas. Nah, dari ketiga itu, ketika kita menerapkan manajemen perjalanan yang baik, insya Allah dapat terminimalisir tuh risiko bahayanya. Kita lanjut. Setelah mengetahui pentingnya ini, ada beberapa tahapan yang dapat kita terapkan dalam manajemen perjalanan. Nah, ini adalah pedoman perencanaan tentang kegiatan atau manajemen perjalanan. Di sini dirumuskan dalam singkatan 5W1H. What, who, when, where, why, dan how. Ini adalah bahasa Inggris ya. What, what itu apa? Apa sih bentuk perjalanannya? Apa sih perbekalannya dan apa saja hambatannya? Lalu who, siapa? Siapa saja yang terlibat? Lalu siapa saja sih yang bertanggung jawab? Jadi kita jelas dalam berkegiatan atau dalam perjalanan. Lalu when, kapan? Jelas-jelas ketika kita menentukan waktu atau kita akan melaksanakan kegiatan, kita harus menentukan waktu untuk persiapan kah, untuk pelaksanaan kah, bahkan untuk evaluasinya. Lalu where di mana? Jelas-jelas juga ini. Kita harus mengetahui kegiatan kita ada di mana sih. Kegiatan kita di alam bebas ataupun alam buatan sih. Jadi kita harus jelas. Lalu why? Mengapa? Ini lebih merujuk ataupun lebih spesifikasi kepada tujuan dari perjalanan kita atau kegiatan kita. Untuk penelitian kah, pengabdian kah, atau untuk sekadar hiburan atau liburan. Walaupun liburan kita tetap harus di manage kok ya. Jadi tadi ada 5W. Nah, ini 1H. Yang terakhir H ini yaitu how, bagaimana. Nah, setelah kita merumuskan 5W tadi, ada H, how, bagaimana sih. Nah, ini bagaimana sih kita mencapai tujuan, bagaimana sih kegiatan kita, dan bagaimana hasil dari kegiatan kita.
Semoga bisa diterapkan ya. Nah, di sini ada 5 faktor penting untuk manajemen perjalanan. Yang pertama yang faktor alam, kita harus mengetahui informasi mengenai lokasi, jalur, dan medan vegetasinya. Dan cuacanya pun kita harus mengetahui. Lalu yang kedua itu faktor manusia. Nah, ini juga penting, kita harus mengetahui rekan kita siapa saja sih, peserta yang terlibat siapa saja sih. Kita bahkan harus mengetahui karakternya, kondisi badannya. Jadi ketika ada apapun itu, kita dapat mengantisipasinya. Lalu yang ketiga itu faktor peralatan, perlengkapan, dan perbekalan. Nah, sebisa mungkin kita di manage barang-barang apa saja yang kita perlukan, perbekalan apa saja sih yang harus kita bawa. Yang terpenting jangan sampai tertinggal yaitu P3K ataupun kesehatan. Dan apabila kita mempunyai penyakit pribadi, bawa juga obat pribadi. Yang keempat yaitu faktor akomodasi transportasi dan komunikasi. Ini sangat penting karena akomodasi kita harus merincikan biayanya dan transportasinya jenisnya apa, lalu komunikasi skemanya seperti apa sih kita dalam berkomunikasi di alam bebas atau alam buatan. Saran saya sih untuk jaga-jaga kita harus membawa peluit, itu sangat memudahkan kita untuk berkomunikasi ketika kita kehilangan jejak seperti itu. Lalu yang kelima yang terakhir itu matriks kegiatan. Nah, ini sangat penting, kita harus menentukan persiapannya kapan, pelaksanaan kapan, dan evaluasinya kapan. Jadi kita harus memanage waktu pun sehingga tujuan kita tercapai dengan tepat dan cepat juga, dan lebih syukurnya itu bermanfaat. Cukup sekian mungkin gambaran manajemen perjalanan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada sedikit yang bisa sampaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat seperti itu. Ada kutipan yang bisa jadi dasar saya, yaitu hidup ini selalu tentang perjalanan, tetap tabah dan bersyukur adalah sebagian kunci mencapai kebahagiaan. Nah, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.